Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini Carta Politika akan melaksanakan rilis survei untuk salah satu kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu kota Cilegon. Sebagaimana yang kita tahu, kurang dari 1 bulan lagi akan dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia dan ada 3 pasangan calon yang akan bertarung di kota Cilegon. Pemaparan detail mengenai hasil survei kota Cilegon akan disampaikan langsung oleh Mas Yunarto Wijaya, selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat siang Mas Toto, apa Selamat kabar? siang, Sinta, kabar baik. Oke. Nggak berasa, sudah nggak nyampe sebulan lagi ya? Betul. 21 hari lagi, Betul. 3 minggu. 21 hari lagi. Saya perlu sampaikan sebagai gambaran awal bahwa survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia menggunakan metode wawancara tatap muka interview dengan metode sampling multi-stage random sampling dengan total responden sebesar 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83%. Dan periode surveinya dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024. Itu gambaran awalnya. Pemaparan detail hasil surveinya akan langsung saya berikan kesempatan kepada Mas Yunarto Wijaya. Silakan Mas Toto. Ya, makasih Sinta. Jadi terima kasih sudah mengikuti pemaparan rilis survei untuk kota Cilegon. Dan tadi seperti sudah Sinta sampaikan sedikit bahwa survei ini dilakukan dengan menggunakan sampel 1.200 responden. Jadi cukup besar untuk sebuah daerah kota dengan margin of error 2,83%. Dan survei ini dilakukan secara tatap muka pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024. Jadi sekitar jeda 1,5 bulan menjelang masa pencoblosan tanggal 27 November nanti. Dan kalau kita lihat dengan penarikan data di 8 kecamatan, lalu kemudian nanti kita juga bisa lihat beberapa data cross tabulasi secara demografi, termasuk juga terhadap partai politik yang kemudian bisa menggambarkan peta elektoral terakhir persaingan di antara 3 pasang calon di kota Cilegon ini. Yang pertama, seperti biasa kita ingin melihat terlebih dahulu bagaimana persepsi publik terhadap pemerintahan kota Cirebon. Jadi analis sosiotropik yang biasanya akan berpengaruh Sinta terutama ketika incumbent masih bisa maju kembali. Dan kebetulan kota Cilegon ini incumbent-nya masih bisa maju kembali. Jadi ada satu pasang yang berasal dari bupati, mantan bupati, ada juga yang berasal dari DPRD, ada juga yang berasal dari ketua DPRD. Bahkan ada 2 orang calon wakil wali kota yang berasal sebenarnya dari 2 partai, sesama partai Golkar. Dan kita lihat kalau kemudian membaca bagaimana persepsi di kota Cilegon terhadap pemerintahan kota sebelumnya, secara umum approval rating ada di angka 68,8%. Jadi ada angka 13,7% yang menyatakan sangat puas dan 55,1% yang menyatakan cukup puas. Pertanyaannya adalah apakah ini angka yang cukup tinggi? Angka ini bisa dikatakan cukup, tapi saya nggak bisa mengatakan cukup tinggi. Karena kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, misalnya daerah yang bisa kita sebut biasanya aman, dulu Sinta kalau kita bicara 2020, sebelum Pilkada 2020, di atas 75% itu bisa kita katakan relatif cukup aman. Apabila incumbent mau maju kembali dengan modal approval rating di atas 75%, harusnya cukup aman. Tapi kemudian setelah fenomena bansos, lalu kemudian berbagai macam modal yang dimiliki oleh incumbent termasuk di Pilpres untuk kemudian bisa maju kembali, dan kita melihat biasanya setelah itu ada pola yang kemudian berlaku nih di Pilkada serentak 2024. Kita ingin mengatakan kalau di bawah 80%, kita belum bisa mengatakan incumbent aman ketika maju kembali. Dan angka dari approval rating di kota Cilegon ada di angka 68,8%. Makanya tadi saya katakan cukup, tapi bahkan tidak cukup tinggi. Jadi di bawah 70% itu sebenarnya adalah angka yang bisa dikatakan tidak aman buat seorang incumbent, harus cukup keras untuk bekerja karena artinya ada beberapa variabel ketidakpuasan yang harus kemudian disosialisasikan dan dijawab pada masa kampanye. Apalagi kalau kita baca lebih detail, angka sangat puasnya itu cenderung kecil, hanya di angka 13,7%. Angka yang cukup besar itu ada di angka cukup puas 55,1%, dan kita sering menganggap ini jawaban ada yang memang didasari oleh kepuasan, ada juga kecenderungan rasa tidak enak ketika menjawab mengenai kepuasan publik. Jadi ada PR besar sebagai kesimpulan pertama terhadap incumbent yang maju kembali di pemilihan kota Cilegon
yang memang menjadi beban yang harus diselesaikan pada masa kampanye. Dan ketika kita breakdown dari sisi sektoral, bagaimana kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, tentu saja pertama di bidang ekonomi, berimbang antara angka yang cukup puas dengan tidak puas. Dan walaupun angka ini bisa dikatakan di semua daerah di Indonesia membaik, dibandingkan dengan masa-masa ketika kita tahu inflasi harga sembako itu ada dalam titik yang cukup mengkhawatirkan pada masa-masa awal tahun ini ataupun akhir tahun lalu. Dan ada beberapa, kalau kita lihat sederhana saja Sinta, kalau yang agak panjang warna oranyenya, di situ berarti ada problem yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat salah satunya terutama terkait dengan hal-hal yang memang khas menjadi masalah perkotaan, pelayanan publik atau perizinan atau birokrasi itu masih ada 33% yang menyatakan tidak puas. Bahkan bidang infrastruktur yang harusnya kota ini tidak terlalu bermasalah ya terkait dengan infrastruktur, masih ada 37% yang menyatakan tidak puas. Dan 38% terkait dengan isu penegakan hukum yang menyatakan juga masih tidak puas. Dan terutama terkait dengan bagian pemberantasan KKN atau penegakan hukum ini biasa terkait dengan preferensi kelas menengah dan menengah ke atas atau kelas terdidik. Yang biasanya ketika merasa tidak puas, mereka cenderung juga bisa menjadi social influencer, menularkan ketidakpuasannya kepada segmen-segmen yang lainnya. Itu yang menurut saya mungkin perlu jadi catatan ketika terkait bagaimana kita membaca kepuasan publik terhadap pemerintahan kota sebelumnya. Dan kita masuk Sinta ke menu utama, bagaimana pertama tingkat awareness terhadap Pilkada 2024 yang akan dilakukan 27 November. Jadi ada 84% yang menyatakan sudah mengetahui, bisa dikatakan awareness sudah cukup tinggi. Walaupun kalau kita baca lebih detail dalam beberapa temuan di beberapa daerah, ada juga tingkat kejenuhan yang cukup tinggi. Jadi awareness tinggi, tetapi kejenuhan juga terjadi, yang seringkali mengakibatkan keinginan dari masyarakat untuk mencari tahu informasi pilkada kecil. Atau program, menonton debat, atau kemudian ada yang berubah sekedar menjadi pragmatis karena kejenuhan yang tinggi dan informasi yang terlalu banyak. Setiap hari kan kita baca berita, saya orang Jakarta tapi misalnya ketika kita sering membaca berita secara digital, secara online, masuk terus tuh di timeline kita, daerah lain juga sedang pilkada, sedang kampanye, dan itu menimbulkan kejenuhan yang kita bisa baca hampir di seluruh daerah itu terjadi. Lalu kemudian tetap keinginan untuk mencoblos masih besar. Nah, ini ciri khas sebenarnya negara berkembang. Jadi kalau kita bicara mengenai angka partisipasi pemilih, sebetulnya prestasi Indonesia itu bahkan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Tapi yang selalu saya berikan catatan kritis adalah partisipasi tinggi belum tentu berkorelasi linear dengan apa yang disebut kualitas dari pemilu. Karena sering juga yang namanya partisipasi tinggi belum tentu didasari oleh yang namanya kesadaran untuk memilih karena ada jagoan yang memang mereka ingin pilih karena program yang bagus. Tapi bisa juga dalam konteks mobilisasi. Orang terdorong karena ada yang diberikan, entah sembako, entah uang. Itu hal yang seringkali saya berikan catatan kritis, saya berharap ke depan pilkada dan pemilu yang namanya KPU, penyelenggara pemilu, tidak lagi berhenti pada prestasi menaikkan partisipasi pemilih, tapi udah masuk kepada hal yang sifatnya kualitatif. Nah, ini adalah terkait dengan kondisi elektoral atau temuan-temuan elektoral yang menurut saya dengan sisa waktu sekitar 1,5 bulan dibandingkan survei dilakukan, lumayan bisa menggambarkan, terkecuali memang ada sebuah perubahan-perubahan besar yang memang muncul pada masa kampanye sehingga kemudian bisa mengubah angka yang kita tampilkan hari ini. Pertama kita mulai dengan bagaimana tingkat pengenalan dan kesukaan dari masing-masing calon, baik itu calon wali kota ataupun wakil wali kota. Kalau kita lihat ada 2 nama yang memang merajai tingkat pengenalan dari masing-masing calon ini. Yang pertama tentu saja ada incumbent Heldy Agustian, ada di angka pengenalan 80%, disusul oleh Robin Sarr dengan angka tingkat pengenalan di 74%. Lalu kalau kita berbicara mengenai calon wali kota satunya lagi menarik,
karena harusnya dia ada di posisi paling tidak 3 besar. Tapi kalau kita lihat Isra Miraj itu malah ada di angka peringkat 4 dengan tingkat pengenalan hanya 55% disalip oleh calon wakil wali kota Fajar Hadi Prabowo yang adalah sebenarnya sosok calon wakil dari Robinsar, ada di angka 56%. Jadi dari sini sebenarnya udah mulai terlihat dari tingkat pengenalan yang akan menjadi modal utama untuk elektabilitas bahwa persaingan seperti akan mengarah kepada dua pasang antara Heldy Agustian dengan Robinsar. Dan kalau kita lihat lebih lanjut bagaimana dari tingkat pengenalan ini tingkat kesukaan kondisinya berbanding terbalik atau berbeda. Di sini terlihat Robinsar memiliki modal lebih besar untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas ketika masuk di tingkat kesukaan, karena walaupun tingkat pengenalannya kalah dengan Heldy Agustian, tapi tingkat kesukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan Heldy Agustian. Dan kita tahu turunannya adalah dikenal, disukai, baru kemudian bisa masuk kepada pertarungan elektabilitas. Dari sini kita melihat dengan tingkat pengenalan yang masih lebih kecil, tapi tingkat kesukaan lebih besar, asal Robinsar bisa kemudian memanfaatkan sisa waktu untuk mengenalkan dirinya paling tidak di atas 80% atau berimbang dengan Heldy Agustian, peluang untuk bisa merajai tingkat elektabilitas itu juga menjadi lebih terbuka. Untuk level calon wakil wali kota tadi saya sudah sebutkan, Fajar Hadi Prabowo bahkan mencapai angka tingkat pengenalan yang kita lihat juga linear dengan tingkat kesukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan calon-calon wakil yang lain, sehingga potensi untuk menjadi dongkrak elektoral bukan sekedar menjadi pelengkap dari pasangan dari calon wali kotanya, itu bisa kemudian juga bisa dilakukan oleh Fajar Hadi Prabowo. Kita uji juga Sinta terkait dengan elektabilitas sebelum kita masuk ke pasangan, elektabilitas dari wali kotanya sendiri sama seperti yang tadi saya katakan, Sinta dari tingkat pengenalan dan kesukaan terlihat pertarungan sepertinya akan mengkerucut kepada dua nama. Agak-agak mirip walaupun tidak terlalu ekstrim mungkin dalam pertarungan DKI Jakarta ya. Sinta kita tahu walaupun ada 3 pasang, pertarungan sepertinya akan berlangsung di antara pasangan Kang Emil dengan Pramono Anung. Dan di sini juga terjadi pada saat kita uji di level calon wali kota, pertarungan terjadi ada di antara Robinsar dengan Heldy Agustian. Ini dengan simulasi namanya disebutkan. Jadi ketika ditanyakan apabila Pilkada Kota Cilegon diadakan hari ini, Ibu milih siapa? Ada Robinsar, ada Heldy Agustian, ada Isra Miraj. Jadi disebutkan namanya dan kemudian kalau kita lihat ada pertarungan ketat di antara Robinsar yang unggul sedikit di angka 38,3%, disusul Heldy Agustian di angka 37,1% dan Isra Miraj di angka 13,3%. Lalu ketika kita berbicara menguji juga pertarungan di antara calon wakil wali kota sama dengan temuan yang kita lihat pada pertanyaan mengenai pengenalan dan kesukaan Sinta, Fajar Hadi Prabowo jauh unggul dengan angka 37%, disusul oleh Alawi Mahmud di angka 26%, lalu kemudian Nuratul Uyun dengan angka 16,1%, dan seperti biasa kalau pertanyaan mengenai wakil karena pengenalan lebih kecil juga masih ada undecided voters lebih besar di angka 20,9%. Nah, ini adalah simulasi dengan kartu bantu yang kita gunakan, yang saya pikir ini lebih bisa menggambarkan situasi persepsi publik secara menyeluruh ya. Karena ketika responden diberikan gambaran kartu bantu, mereka selain kemudian audio disebutkan nama, lalu kemudian juga secara visual bisa mengetahui. Dan mereka kemudian bisa membandingkan dengan yang mereka sering lihat tiap hari pada spanduk, baliho, atau poster-poster di sekitar rumah mereka. Ada fenomena menarik Sinta, ketika berpasangan, angka dari Robinsar dengan Fajar Hadi Prabowo itu cenderung gapnya melebar dibandingkan dengan pasangan yang menjadi pesaingnya, Heldy Agustian dengan Alawi Mahmud, dan kemudian disusul oleh Isra Miraj dan Nuratul Uyun di angka 13,6%. Artinya ketika dibandingkan dengan pertarungan antar calon wali kota saja dengan pertarungan pasangan, gapnya yang tadi 1% menjadi melebar 4%. Artinya apa? Bisa kita membuat sebuah hipotesa, wakil dari Robinsar dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo, sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi
pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi dengan tingkat kesukaan yang juga lebih tinggi. Mungkin kalau kita coba spekulasi secara kualitatif ya, Fajar Hadi Prabowo ini anak dari PLT Ketua P3 Pak Mardiono yang kita tahu memang sepak terjangnya cukup lama ada di Provinsi Banten atau di kota Cilegon, baik dalam konteks politik ataupun sebagai seorang pengusaha. Saya pikir itu suka atau tidak memiliki pengaruh sangat besar dalam pertarungan ini. Kita coba kulik dikit Sinta ya, beberapa temuan mengenai cross tabulasi data. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi jenis kelamin, tidak ada hal yang bisa dikatakan istimewa, cenderung ketiga calon ini memiliki sebaran pemilih dari sisi jenis kelamin yang cenderung berimbang. Yang mulai menarik adalah ketika kita berbicara mengenai usia. Terutama kan kalau semua orang ribut mengenai memperebutkan Gen Z, lalu kemudian milenial. Dan kalau kita lihat memang ada yang linear, bahwa pasangan yang cenderung muda ternyata memang lebih dipilih juga oleh yang usianya muda. Kalau kita lihat terutama di usia 17 sampai 20 tahun, ini adalah usia yang kita sebut sebagai early voters. Jadi usia-usia pemilih pertama kali baru pernah memberikan pilihan. Pasangan dari Robin Sar Fajar Hadi Prabowo, dua-duanya anak muda ini ada di angka yang cukup tinggi, di angka 41%. Berbeda cukup jauh dengan pesaingnya Heldi Agustian Alawi Mahmud di angka 35% dan Isra Miraj Nurul Uyun di angka 12%. Dan kemudian pada usia-usia selanjutnya kecenderungan semakin tua, pertarungan cenderung semakin berimbang. Lalu kalau kita lihat mungkin dari sisi partai ya, untuk menguji bagaimana koalisi bekerja, mesin-mesin partai, karena sedang banyak sekali analisis terkait dengan bahwa ternyata tidak berkorelasi linear. Pasangan yang didukung oleh partai banyak belum tentu kemudian elektabilitasnya linear dengan kekuatan mesin parpol. Saya berikan contoh yang mungkin teman-teman semua sudah mengikuti. Ramainya kota Jakarta, di atas kertas harusnya Kang Emil Suswono itu sudah memenangkan pertarungan karena didukung 16 partai. Tapi ternyata yang kita lihat dalam rilis-rilis beberapa lembaga survei yang kredibel termasuk Kompas menyatakan bahkan pasangan yang hanya didukung oleh satu partai besar, Pramono Anung dengan Sidul atau Rano Karno ini bisa menyalip suara dari pasangan Kang Emil Suswono yang saya sebutkan tadi, ada didukung oleh 16 partai. Nah, di sini memang terlihat cenderung mungkin lebih berkorelasi linear. Jadi salah satu kekuatan dari pasangan Robinson dengan Fajar Hadi Prabowo adalah memang dia didukung oleh 8 partai yang jumlahnya paling besar di antara koalisi partai lain. Dan kalau kita lihat memang ada kecenderungan soliditas dari partai-partai pendukung utama. Tadi saya sempat sebutkan Pak Mardiono ini kan ayahnya dari Fajar Hadi Prabowo, ketua atau PLT Ketua Umum P3. Dan P3 di sini cukup besar dengan baseline 7,4% sampai 88% menyatakan memilih pasangan ini. Sementara kalau kita lihat ada dua kader Golkar yang di sini kemudian bertarung. Ada Robin Sar dengan Isra Miraj, dan kalau kita lihat di sini ternyata kader pemilih Partai Golkar memang cenderung lebih solid memilih pasangan Robin Sar dengan Fajar. 60% dari pemilih Partai Golkar memilih pasangan ini. Sementara kalau kita lihat dari sisi Heldi Agustian, beberapa yang cenderung bisa dikatakan cukup besar, solid mendukung pasangan ini adalah Gerindra dengan 63%. Lalu kemudian juga ada PAN di angka 80%, dan Demokrat cenderung solid memilih pasangan Robinson dengan Fajar. Jadi bisa dikatakan cukup lumayan lah mesin-mesin partai yang mendukung ini, partai-partai besar dan menengahnya memang linear atau mirip dengan temuan yang kita lihat dalam cross tabulasi, walaupun juaranya ini memang P3. Bahwa soliditasnya mencapai angka 88%, itu sebenarnya sedikit banyak menjustifikasi spekulasi saya tadi Sinta, bahwa pengaruh nama besar Pak Mardiono sebagai petinggi P3 sepertinya juga memiliki efek ketika anaknya maju sebagai calon wakil wali kota. Dan kemudian kita juga uji Sinta terkait dengan, jadi tidak bisa kita hanya menguji elektabilitas saja, karena kan kalau ada pertanyaan masih bisa berubah nggak nih? Kalau ada uang berubah nggak nih?
Kalau kemudian ada teror berubah nggak nih? Kalau ada kemudian sentuhan-sentuhan akhirnya berubah atau tidak? Dan kalau kita lihat siapa yang biasanya memiliki tingkat kemantapan lebih tinggi selain elektabilitas tinggi, itu memiliki peluang paling tidak memiliki vaksin atau daya tahan tubuh secara elektoral untuk susah diganggu money politik, sembako, dan lain-lain. Ada fenomena yang memang menurut saya juga makin menguatkan temuan-temuan kita, bukan hanya secara elektabilitas, tapi kemantapan pilihan juga ternyata memang agak jauh. Ada satu pasangan yang cenderung tingkat kemantapannya jauh di atas yang lain. Pasangan Robin Sar Fajar Hadi Prabowo ini tingkat kemantapannya sudah 74%. Terus terang, dalam kejenuhan pilkada seperti sekarang, saya jarang menemukan angka di atas 70%. Rata-rata saya dengan Sinta udah beberapa kali ya rilis data paling di 60%-an atau 50 gendut lah gitu ya. Dan sementara pasangan lain masih ada di angka 54 dengan 55%. Pasangan Heldi Agustian Alawi Mahmud memiliki tingkat kemantapan 54%. Isra Miraj Nurratul Uyun ada di angka 55%, yang menyebabkan kedua pasangan ini seperti harus berhati-hati karena tingkat perubahan yang masih bisa terjadi dalam 1,5 bulan setelah survei dilakukan masih sangat besar. Sebetulnya itu temuan-temuan yang saya pikir cukup untuk menggambarkan situasi yang ada di kota Cilegon. Jadi di atas kertas memang pasangan dari Robin Sar dengan Fajar Hadi Prabowo unggul, disusul persaingan agak ketat dengan pasangan Heldi Agustian dengan Alawi Mahmud, yang mungkin kita akan lihat apakah dalam sebulan akan ada perubahan berarti atau tidak. Karena kita tahu kejenuhan ini menyebabkan debat tidak terlalu berpengaruh besar, dan kemudian kampanye yang dilakukan secara dialogis dan monologis dalam kampanye akbar juga tidak terlalu besar. Siapa yang tidak membuat blunder sehingga kemudian bisa dianggap sebuah sandungan, itu juga biasanya di kota-kota akan menjadi variabel yang bisa mempengaruhi. Saya pikir cukup sekian dari saya, Sinta, dan mungkin nanti bisa disampaikan juga bahwa ini akan ditampilkan di akun-akun sosmed kita, termasuk YouTube, yang mungkin bisa diambil quotes-quotes yang kita sebutkan pada rilis hari ini. Terima kasih, Sinta. Oke, betul. Kata Mas Toto, kita lihat apakah akan ada perubahan dalam kurang dari 1 bulan ini, ya Mas ya? Ya. Oke. Demikian rilis survei Kota Cilegon dari Carta Politika Indonesia hari ini. Saya ingatkan, file rilisnya akan kami unggah, jadi teman-teman bisa akses di Instagram Carta Politika Indonesia, di @cartapolitika, di X juga, di YouTube juga tentu saja akan kami unggah videonya, dan teman-teman bisa akses juga website Carta Politika Indonesia gitu. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Toto. Terima kasih Sinta, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Saya Sinta selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.